Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dan pemirsa, berikutnya untuk membahas terkait dengan pertemuan Menteri Luar Negeri negara-negara G20, kita sudah tersambung dengan pengamat hubungan internasional Tirta Nugraha Mursitama. Selamat pagi, Pak Tirta. Salam sehat. Salam sehat, Pak Tirta. Selamat pagi, Reno, Pak Malen. Baik, Pak Tirta, kalau kita lihat FMM ini sudah berlangsung kemarin sampai dengan hari ini, bisakah kita menarik benang merahnya, menyimpulkan secara sederhana, mungkin ini nanti gambaran G20 yang akan diselenggarakan yang sebenarnya dari representasi yang dilakukan oleh menteri-menteri luar negeri ini? Ya, jadi pertemuan menteri luar negeri merupakan satu hal yang sangat penting ya sebelum nanti adalah summit ya, G20 di bulan November. Jadi ini merupakan satu upaya untuk saling melihat satu sama lain ya. Kalau saya bilang mungkin test the water. Kalau menteri luar negeri dari negara X datang, negara lain datang apa tidak. Nah itu yang pertama. Jadi kehadiran menteri luar negeri ini bisa menjadi salah satu indikator yang pertama. Yang kedua adalah nanti pembicaraan yang didiskusikan. Agenda-agendanya apakah benar-benar akan mengerucut kepada satu hal kompromi di antara kepentingan negara-negara yang hadir di G20 ketika situasi krisis ini ya antara Ukraina dan Rusia yang menjadi faktor penentu keberlangsungan KTT G20 ini terus menguat gitu. Demikian Pak Reno, Mas Reno, Mas Jalan. Mbak Tirta, kalau tadi Anda bisa mengatakan ini mungkin bisa dijadikan hipotesis awal begitu ya dengan kehadiran Menteri Luar Negeri negara X, maka presiden dari atau kepala negara dari negara tersebut kemungkinan akan hadir di bulan November mendatang. Berarti Rusia akan hadir November nanti, Putin? Ya, saya melihat begini, bahwa tergantung pada agenda yang kedua ya. Memang terlalu dini untuk mengatakan bahwa Putin akan datang gitu ya. Karena sinyal-sinyal yang akan disampaikan itu nanti kita lihat pada akhir sore hari ini gitu. Apakah terjadi saling adu pendapat, adu argumen, bahkan termasuk ancaman-ancaman boykot apakah terjadi gitu ya. Nah ini nanti akan menjadi konfigurasi awal gitu. Dan saya menduga bahwa di pertemuan luar negeri ini para pihak akan memberikan tekanan yang paling tinggi terhadap permintaan-permintaan yang akan mereka perjuangkan. Karena apa? Karena apabila tekanan yang paling tinggi ini direspon mungkin secara positif, berarti dia berharap nanti ketika kepentingan mereka dipenuhi, katakanlah kepentingan dari Rusia begitu. Nah nanti kalau kedatangan Presiden Rusia tentu akan merasa lebih gagah begitu ya dalam forum ini. Ataupun sebaliknya, apabila Amerika Serikat dan sekutunya berhasil menekan Rusia dan yakin bahwa akan kepentingannya itu banyak didukung oleh negara-negara yang lain, maka kemungkinan besar mereka tidak akan walkout dan mereka datang dan justru dalam tanda kutip memaksa Rusia gitu. Apabila kondisi yang kedua ini terjadi, saya menduga tidak kecil kemungkinan Presiden Putin akan datang. Jadi kondisi-kondisi ini yang akan menentukan sejauh mana kira-kira agar para pemimpin negara itu tidak kehilangan muka begitu ketika hadir dalam KTT yang sangat penting di Bali nanti gitu pada bulan November. Jadi ini mereka masih saling mengukur satu sama lain. Baik, Pak Tirta, terbaru yang disampaikan oleh Menlu Rusia kemarin adalah untuk di bulan November nanti Presiden Putin ini masih akan memperhatikan dua aspek untuk kehadirannya di Bali. Yang pertama adalah terkait dengan situasi dunia, kondisi global, dan yang kedua adalah situasi pandemi di Asia Tenggara. Apakah ini juga menjadi sinyal tertentu, Pak Tirta, Anda melihatnya? Ya, saya melihat begini, yang paling aman buat Putin adalah mengikuti secara daring. Ya, kalaupun itu nanti Putin akan memutuskan terlibat dalam G20 ya. Karena satu jauh, yang kedua saat ini tokoh sentral dalam krisis Rusia dan Ukraina ini adalah dua presiden itu, sehingga kalau terjadi apa-apa risikonya sangat tinggi. Jadi sebenarnya saya menduga ya kalau tadi kondisi yang pertama bahwa kepentingan Rusia sepertinya tidak diindahkan oleh negara-negara G20 lain, terutama Amerika dan sekutunya yang memaksakan terus kehendaknya, saya pikir Putin akan hadir, kalaupun hadir secara online. Nah, sedangkan kalau untuk kondisi yang katakanlah kondisi pandemi di Asia Tenggara atau bahkan di dunia, saya kira itu alasan yang minor ya, karena kita tahu bahwa kondisi itu sudah
sudah sangat bisa teratasi saat ini, sudah bisa terhandle dengan berbagai macam forum internasional yang hadir di Bali saat ini gitu. Jadi saya Baik. melihatnya seperti itu. Baik, Pak Tirta, ada lagi turbulensi yang baru saja terjadi Ya. baru-baru ini. Mundurnya Boris Johnson, apakah nanti akan berpengaruh langsung pada G20 bulan November ini, Pak? Ya, artinya dinamika G20 itu akan semakin seru. Karena negara-negara anggota G20 pun ternyata memiliki problem-problem domestik yang sebenarnya harus mereka selesaikan terlebih dahulu. Jadi seperti Amerika Serikat juga sedang punya problem domestik, kemudian apalagi UK kemarin punya problem domestik, yang saya yakin mereka akan lebih fokus kepada persoalan-persoalan domestiknya. Apalagi kalau bisa dipastikan bahwa Johnson akan mundur nanti diganti pada bulan Oktober begitu kalau semuanya lancar ya pergantian ketua Partai Konservatif gitu. Dan ini pasti mengurangi dinamikanya. Paling tidak delegasi UK tidak akan mungkin sekeras ya apa yang selama ini diadakan ataupun mereka akan melihat lah bagaimana kondisi-kondisi ya saya lagi mengatakan bahwa dalam hubungan internasional itu adalah soal persepsi ya, soal bagaimana sinyal-sinyal itu dikirimkan oleh para pihak yang terlibat gitu, dan kira-kira apakah sinyal itu akan membuat preferensi yang lebih positif bagi kepentingan suatu negara. Dan hal ini tidak terlepas dari kepentingan dari UK sendiri. Walaupun kita tahu UK adalah pendukung kuat dari Amerika ya tentunya. Ya, baik. Pak Tirta, kalau kita melihat begitu ya tema yang diambil per sesinya, yang diangkat adalah soal yang pertama multilateralism dan yang kedua adalah soal pangan energi. Keduanya ini disampaikan Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Ukraina dan Rusia beberapa waktu lalu. Apa yang sebetulnya Indonesia inginkan dengan mengangkat dua tema itu di hadapan negara-negara G20? Apakah ini masih terkait dengan isu konflik Ukraina-Rusia atau seperti apa Anda melihatnya? Saya melihat yang disampaikan dan agenda ini adalah sangat penting dan sangat strategis ya. Jadi langkah Presiden Joko Widodo menurut saya sangat tepat ya. Yang pertama bahwa multilateralisme itu adalah salah satu cara yang menurut saya saat ini masih efektif ya dibandingkan dengan cara-cara yang lain. Tetapi memang multilateralisme yang sekarang ini juga harus ada modifikasi. Karena pada dasarnya lebih baik bertemu, berbicara, berdiskusi, bernegosiasi, berdiplomasi dengan banyak orang, banyak pihak dibandingkan para pihak itu tidak mau ketemu atau tidak mau berbicara. Nah, yang disampaikan Jokowi adalah upaya sebenarnya termasuk dalam pelaksanaan Undang-Undang Dasar 45 ya, bahwa menjamin ketertiban dunia, perdamaian abadi, kemerdekaan, keadilan sosial. Jadi ini salah satu upaya bagaimana Indonesia mewujudkan politik luar negeri bebas aktif, bahkan langkah-langkah yang sangat proaktif dengan melakukan atau melaksanakan prinsip-prinsip tadi yang saya sampaikan di depan itu yang normatif, ideal, dan sebenarnya bisa diterima oleh berbagai pihak, terutama dalam hal ini Rusia dan Ukraina. Namun kembali bahwa prinsip-prinsip hidup bersara damai, menghormati kemerdekaan, keadilan sosial dan lain sebagainya itu mungkin akan kalah dengan kepentingan-kepentingan para pihak yang bertikai. Gitu. Nah, itu saya melihat hal yang pertama. Tentu multilateralisme ini harus didukung dan harus ada para pihak yang mau mengubahnya atau melakukan adjustment. Karena di dalam multilateralisme saat ini yang ada, ya dalam PBB misalnya, itu ada negara-negara yang memiliki hak veto. Apalagi kalau yang bertikai itu adalah sama-sama memiliki hak veto, maka sebenarnya tidak akan ada juntrungannya penyelesaian masalah yang clear. Makanya kenapa G20, G7 ini merupakan satu terobosan sebenarnya ketika multilateralisme lama itu sudah jadul begitu ya, sudah perlu diperbaiki gitu. Baik, bicara soal terobosan Pak Tirta, kemarin kita masih ingat Jokowi datang ke Moskow dan juga ke Kiev untuk membawa misi dari Indonesia juga. Dengan adanya pertemuan FMM ini, apa yang mungkin seharusnya bisa menjadi langkah lanjutan lagi yang bisa dilakukan, direpresentasikan oleh Menlu Republik Indonesia untuk menindaklanjuti apa yang sudah dilakukan oleh Jokowi selama ini, Pak? Ya, jadi Menlu Retno Marsudi yang bisa melakukan langkah yang lebih konkret ya. Jadi melakukan eksekusi-eksekusi dari langkah strategis yang sudah dilakukan secara luar biasa oleh Jokowi ke Moskow dan Kiev gitu. Jadi saatnya sekarang, karena pada
pertemuan Menteri Luar Negeri ini sebenarnya adalah pada level yang satu lagi gitu ya, sebelum KTT. Jadi kalau mau mengerjakan hal-hal yang detail ya, the devil is on the details gitu ya. Selalu ada hal-hal yang detail yang harus didiskusikan banyak, dan pertarungannya itu saya menduga ada dalam pertemuan Menteri Luar Negeri ini. Nah, untuk itu saya mengapresiasi apa yang sudah bisa dilakukan oleh Ibu Menlu gitu ya, bertemu dengan banyak pihak. Tetapi yang lebih penting lagi, bagaimana kita mensecure juga gitu ya, tidak hanya berusaha mendamaikan kedua belah pihak ya. Walaupun proses itu sendiri saya melihat proses perdamaian misi damai itu yang penting, terlepas dari hasil akhir. Tetapi hal yang kedua yang lebih penting lagi adalah bagaimana terobosan diplomasi yang dilakukan Jokowi itu bisa dieksekusi oleh Menteri Marsudi dengan agenda-agenda kita, terutama agenda-agenda G20 ini ya, transisi energi, digitalisasi, global health, dan juga untuk food security. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting. Nah, saya kira poin-poin itu ya yang harus dilakukan oleh Ibu Retno Marsudi. Baik, terima kasih pengamat hubungan internasional Bapak Tirta Nugraha Mursitama sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Salam sehat Pak Tirta. Terima kasih Pak Tirta.